Pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun anggaran 2022 disampaikan oleh Agustina Hermanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat pimpinan Dewan Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD dari Dapil Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah beserta para pejabat eksekutif daerah Provinsi DKI Jakarta, para direksi dan komisaris BUMD Provinsi DKI Jakarta, para undangan, para pengamat, pimpinan LSM, rekan-rekan jurnalis, serta segenap warga kota Jakarta. Merdeka! Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan, kami panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengingat berbagai nikmatnya bagi kita semua, termasuk nikmat sehat sehingga dapat mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang RAPBD tahun 2022. Semoga pembahasannya berjalan lancar mengingat sisa waktu tahun anggaran 2021. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, dan hadirin sekalian. Hari ini tanggal 16 November 2021, 6 hari yang lalu bertepatan dengan Hari Pahlawan yang kita hormati. Atas perjuangan dan dengan segala pengorbanannya demi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami segenap anggota fraksi PDI Perjuangan menghaturkan terima kasih kepada para pahlawan ke semua bangsa Indonesia, seraya mendoakan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa semoga melimpahkan terus pahalanya bagi para pahlawan dan keluarganya. Kami tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sesuai amanat Bung Karno Jas Merah. Selanjutnya izinkanlah kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang diawali dengan ucapan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada eksekutif daerah yang telah menyusun dan menyajikan serta membahas bersama AKD atau legislatif daerah hingga kesepakatan bersama menjadi KUA dan PPAS tahun anggaran 2022. Sebagai dasar penyusunan RAPBD tahun anggaran 2022 dalam bentuk Raperda tentang RAPBD TA 2022. Sehubungan dengan Raperda dimaksud kami menggunakan hak memberikan pandangan umum yang dianggap perlu untuk mendapat tanggapan dari eksekutif daerah melalui Bapak Gubernur atau Wakil Gubernur. RAPBD tahun anggaran 2022 hemat kami harus memperhatikan aspek pemulihan dari pandemi virus COVID-19. Program-program prioritas yang tercantum di dalam RPJMD seperti penanggulangan banjir, penyelesaian kemacetan, penyediaan hunian, sektor UMKM, dan sebagainya. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan sebagai berikut. 1. Proyeksi makro RAPBD tahun anggaran 2022. A. Pendapatan. Total pendapatan daerah tahun 2022 direncanakan mencapai Rp77.449.713.889.500 meningkat sebesar 18,77% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp65.209.105.040.790. Maaf, Rp765. Rinciannya pun sebagai berikut. Pendapatan asli daerah Rp55.658.635.618.592. Transfer pemerintah pusat Rp16.882.866. Dan pendapatan lain Rp4.907.212.270.908. Walaupun tahun 2022 dipenuhi oleh optimisme kebangkitan dari pandemi COVID-19, namun kami menilai bahwa target pendapatan tahun 2022 ini diukur dengan tidak tepat dan cenderung tidak realistis. Sebagai gambaran, pajak daerah tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp45.700 miliar
Padahal pada tahun 2019 sebelum terjadi pandemi hanya mencapai 40,2 triliun. Asumsi kami tahun 2022 nanti pajak daerah yang akan dicapai tidak akan melampaui realisasi tahun 2019. Sebagai catatan, hingga pemandangan umum dibuat, realisasi pajak di Jakarta baru mencapai 29.461 triliun rupiah atau baru mencapai 67% saja. Sehingga kesimpulan kami defisit pada tahun 2022 nanti akan mencapai sebesar 5,4 triliun rupiah. Mohon penjelasan. B. Belanja. Belanja daerah tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar 75.234.234.798.334 rupiah, meningkat sebesar 8,09% dari tahun 2021. Mengingat asumsi pendapatan yang terlalu tinggi pada tahun 2022, berdasarkan perhitungan kami, asumsi belanja yang ditetapkan pada tahun 2022 ini juga masih terlalu tinggi menurut kami. Sehingga kami khawatirkan pada tahun berjalan nanti akan banyak program-program yang tidak dapat berjalan karena ketiadaan anggaran. Kami tidak ingin program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat nanti akan kembali mengarah untuk program-program yang tidak substantif, seperti contohnya program penyelenggaraan Formula E. Terkait dengan penyediaan gaji dan tunjangan ASN pada tahun 2022 ini mencapai 18.809.440.210.268 rupiah atau sebesar 25% dari postur APBD DKI Jakarta tahun 2022. Dengan anggaran yang sangat besar tersebut, besar harapan kami agar seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Terkait dengan pengadaan tanah di berbagai SKPD, kami mencatat akan dialokasikan sebesar 2,8 triliun rupiah untuk tahun 2022. Kami menghimbau agar pemerintah provinsi bisa membenahi sistem pembelian lahan, sehingga tidak terjadi kembali lagi kasus hukum seperti yang terjadi di Munjul yang berakhir di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait dengan belanja tidak terduga BTT, kami mendorong agar pemerintah provinsi tetap menganggarkan pada tahun 2022 nanti sebesar 2.836.336.349.537 rupiah. Sehingga jika pada tahun 2022 kembali terjadi ledakan pandemi sehingga memerlukan penanganan darurat, pemerintah provinsi bisa mengambil dari pos BTT tersebut. Namun jika dana ini tidak terpakai karena pandemi semakin terkendali, kami mendorong agar dana ini bisa digunakan untuk program-program prioritas lainnya, seperti penanggulangan banjir, kemacetan, pembuatan Intermediate Treatment Facility atau ITF melalui mekanisme anggaran perubahan nanti. Mohon penjelasan. C. Pembiayaan. Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar 7.438.220.964.799 rupiah yang berasal dari Silpa tahun 2021 sebesar 4.035.856.630.001 rupiah dan penerimaan pinjaman daerah sebesar 3.402.164.334.798 rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 9.229.500.055.965 rupiah yang terdiri dari penyertaan modal daerah untuk BUMD sebesar 5.930.964.934.677 rupiah dan pembayaran cicilan pokok hutang sebesar 929.935.121.228 rupiah dan pemberian pinjaman daerah sebesar 2.660.600.000.000 rupiah. Hemat kami seharusnya pemerintah provinsi harus berani melakukan terobosan terkait dengan penyertaan modal daerah untuk BUMD yang selama ini masih terus mengandalkan PMD sebagai sumber pendanaan mereka. Karena menurut kami pola pendanaan seperti ini tidak akan membuat BUMD mandiri dan terkesan membuat program hanya untuk penyerapan anggaran saja. Mohon penjelasan. 2. Anggaran-anggaran untuk program prioritas Jakarta. A. Anggaran penanggulangan banjir. Terkait dengan penanggulangan banjir pada tahun 2022 nanti, dampak perubahan iklim dan juga dampak dari La Nina bisa kita rasakan bahwa banjir muncul lebih awal setiap tahunnya. Semakin mengancamnya banjir di Jakarta ini membuat kita harus semakin bekerja keras dalam memikirkan jalan keluar yang terbaik agar ibu kota bisa mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi. Kami mencatat bahwa pemerintah provinsi menganggarkan sebesar 1.202.280.523.138 rupiah
untuk program normalisasi atau restorasi sungai. Walaupun terlambat karena selama 4 tahun terakhir pemerintah provinsi tidak melakukan sedikit pun normalisasi. Kami mendorong agar anggaran ini bisa ditingkatkan pada tahun 2022 ini. Program ini tidak jelas seperti sumur resapan, kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai. B. Penyediaan hunian. Terkait pembangunan rumah susun, tahun ini pemerintah provinsi menganggarkan 510 miliar rupiah untuk pembangunan 6 rumah susun di Cakung Barat, Jalan Tongkol, Kelapa Gading, Padat Karya Jakarta Utara, PIK tahap 2, dan Pulau Jahe. Namun pembangunan ini kami rasa masih jauh dari ideal mengingat dalam RPJMD tahun 2017 sampai 2022 Bapak Gubernur merancangkan membangun 250.000 unit hunian bagi warga DKI Jakarta. Selain itu, di sisa masa jabatan ini kami juga menghimbau kepada Gubernur Anies Baswedan untuk segera mengoptimalkan rumah-rumah susun yang sudah selesai namun belum ada penghuninya, terutama yang dibangun oleh pemerintah pusat sehingga bisa segera dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. C. Pengurangan kemacetan Jakarta. Terkait pengurangan kemacetan Jakarta, kami masih melihat belum ada upaya maksimal pada RAPBD tahun 2022 ini untuk mengupayakan pengurangan kemacetan ibu kota. Pada tahun 2022 ini kami mencatat dialokasikan anggaran sebesar Rp5.098.851.827.453 untuk penyediaan angkutan umum Jakarta. Anggaran ini sebesar Rp4.754.446.608.963 digunakan untuk penyediaan subsidi transportasi. Namun kami mencatat tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk perluasan rute BRT ataupun LRT pada tahun ini. Sehingga bisa dipastikan selama 5 tahun pemerintahan Anies Baswedan tidak ada pembangunan LRT di Jakarta. Padahal ini semua sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017. D. Pendidikan. Terkait dengan anggaran pendidikan pada tahun 2022, kami mencatat dialokasikan sebesar Rp16.546.653.857. Namun yang kami lihat, pemerintah provinsi belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk rehabilitasi sekolah. Dalam catatan kami, anggaran rehabilitasi sekolah dialokasikan sebesar Rp21.288.058.643 saja. Padahal rehabilitasi sekolah ini sangat dibutuhkan saat ini mengingat banyak gedung sekolah di Jakarta dalam kondisi yang memprihatinkan. Sampah. Pada tahun 2022 nanti DKI Jakarta akan menghadapi banyak bahaya krisis sampah karena TPS Bantar Gebang mencapai kapasitas maksimal penimbunan sampah. Namun hingga tahun 2022 ini tidak ada satupun fasilitas pengolahan sampah terpadu ITF yang dibangun oleh pemerintah provinsi. Pada tahun 2022 pemerintah provinsi melalui PT Jakpro akan memulai pembangunan dengan menggunakan mekanisme pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar 2,8 triliun. Kami melihat sebaiknya pemerintah provinsi mengkaji uang pinjaman ini dan mengalokasikannya dari sumber pendanaan APBD tahun 2022. Mohon penjelasannya. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, wakil gubernur, dan hadirin peserta rapat. Demikianlah tadi pandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan. Hal-hal lainnya yang dianggap perlu akan kami sampaikan dalam rapat-rapat kerja AKD atau alat kelengkapan dewan bersama eksekutif daerah. Sekiranya materi yang telah kami sampaikan ada yang tidak berkenan bagi pimpinan rapat, gubernur, wakil gubernur, eksekutif daerah, dan pihak lain, kami memohon maaf. Atas perhatian pimpinan rapat, gubernur, dan wakil gubernur, serta rekan-rekan anggota dewan, kami ucapkan terima kasih. Dan terima kasih pula kepada Bapak Gubernur atas tanggapannya yang kami perlukan. Sebelum menutup, izinkan kami menyampaikan satu bait pantun. Pergi ke pasar lebih awal sambil melihat panorama. Pulangnya naik kereta jangan lupa membeli batu. Mari kita kawal uang rakyat bersama-sama demi Jakarta yang lebih baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 16 November 2021, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ketua Gembong Warsono SIP MM, Sekretaris Dwiryo Sambodo SEMM. Merdeka!